Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah metode dan teknik pemberdayaan masyarakat. Sebelum kami menjelaskan materi, pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ayu Riki Prayusni. Yang kedua yaitu ada Alfarizi, kemudian ada Anissa Fitriani, dan ada Aryani Laga, dan Ayunda Ahmania, dan Yona Mutiara. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat. Silakan menyimak materi kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep sedemikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai yang mana akan nanti dijelaskan oleh teman-teman. 1. Proses pemberdayaan masyarakat yang terarah. Masyarakat bukan sebagai objek semata. Mereka adalah bagian terintegrasi yang harus mendapatkan dampak langsung dari program pemberdayaan. Adanya pelibatan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut aktif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan, serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Baiklah, yang selanjutnya itu adanya konsep pendekatan kelompok dalam pemberdayaan. Konsep pendekatan kelompok sangat diperlukan agar masyarakat dapat saling berbagi dalam upaya memahami dan menjalani. Selain itu, kemitraan usaha antara kelompok tersebut dan kelompok yang lebih mampu harus terus-menerus dibina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan. Perubahan yang diharapkan juga tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam langkah yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap demi langkah. Mungkin kemajuan kecil juga tidak selalu merontak. Dalam hidup ini, maka desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan teramat penting. Sehingga pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu pendekatan menurut Kindervater. Yang pertama yaitu community organization, yaitu karakteristik yang mengarah pada tujuan untuk mengaktifkan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mengubah keadaan sosial ekonomi mereka. Hal yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, peranan partisipan ikut terlibat dalam kepengurusan atau tugas kelompok. 2. Peranan tutor hanya sebagai perantara, pembimbing, dan motivator, serta fasilitator. Ketiga, metode dan proses mengutamakan metode pemecahan masalah, mengorganisasi masyarakat sebagai kekuatan dasar. Pendekatan yang kedua yaitu participatory approaches, yaitu pendekatan yang menekankan pada keterlibatan setiap anggota dalam seluruh kegiatan. Perlunya melibatkan para pemimpin, tokoh masyarakat, serta tenaga-tenaga ahli setempat. Pendekatan yang ketiga yaitu education for justice, yaitu pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi yang memungkinkan warga masyarakat tumbuh dan berkembang analisisnya, serta memiliki motivasi untuk ikut berperan serta. Strategi pemberdayaan masyarakat. Dalam memberdayakan masyarakat, harus melibatkan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, memulai dengan tindakan mikro. Yang kedua, membangun kembali kelembagaan rakyat. Yang ketiga, pengembangan kesadaran masyarakat. Yang keempat, redistribusi sumber daya ekonomi. Kelima, menerapkan model pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, kontrol kebijakan dan advokasi. Yang ketujuh, pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal atau daerah. Kedelapan, mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kewawasan. Kesembilan, mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Yang ke-10, membangun